Ya, kembali lagi bersama saya, Antoni Basit Ghazali, di Media Kelompok 2, dengan tema COVID dan Bencana. Kali ini bersama saya, Saudara Denny Febrianto, yang sudah berada di lokasi. Selamat siang, saya Denny Febrianto, perwakilan dari kelompok 2 sebagai reporter di sini. Saat ini saya sedang berada di Taman Sungai Kendal, Rorotan, Jakarta Utara. Saat ini saya akan bertemu dengan Mas Fahmi, ingin mewawancarai. Iya, nama saya Fahmi Bari dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai tugas pengamanan dalam di taman ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu konsep dan tujuan dibuatnya Taman Sungai Kendal ini sebenarnya untuk apa ya? Di tujuan konsep Taman Sungai Kendal ini dibuat dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini salah satunya untuk peresapan banjir dari warga dari kampung-kampung. Di Taman Sungai Kendal ini ada danau-danau waduk ini untuk peresapan banjir ya. Oh ya. Di saat curah hujan yang tinggi seperti ini, adakah upaya mencegah terjadinya banjir di taman ini? Kalau untuk banjir, taman ini tidak sampai parah, paling sampai batas bawah jalanan, paling nanti pembuangannya ada di depan sana, ngalir ke kali depan pinggir jalan sana. Oh ya, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, di saat masa pandemi ini, apalagi telah muncul varian baru Omicron, apakah berdampak kepada pengelolaan taman ini? Sangat berdampak, salah satunya pengunjung taman dibatasi, ya terus pengunjung harus men-scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan. Oh ya udah, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Denny Febrianto. Selanjutnya, kita akan langsung beralih ke daerah Babelan, Bekasi, bersama rekan saya, Fajri dan Alfian. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 sebagai reporter Alfian Nursafendi ingin mewawancarai. Nama Bapak siapa? Rian. Bapak Rian. Iya. Ya. Bapak berprofesi sebagai Jualan sate. jualan sate. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa sih dampak yang Bapak terima dengan adanya COVID-19 ini terhadap usaha Bapak? Cuma sekali doang waktu itu saya kasih sembako sih dari RT setempat. Udah cuma itu doang. Kalau Sama misalkan itu dah ada subsidi listrik. Udah itu aja. Kalau misalkan kayak dampak yang kurang baik untuk usaha Bapak apa itu? Dari COVID, dengan adanya COVID itu? Ya pembelinya sih agak Menurun. beda, iya. Iya. Agak beda sih, nggak kayak seperti Sebelum-sebelumnya? Ya. Kayak beda lah, yang namanya juga kantor publik di publik kan banyak orang yang pada di PHK itu ngaruh. Iya. Kita jualan. Habis sama tugas kita ini ya udah pada jalanin. Iya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai apa ini. Kan mohon maaf, rumah Bapak kan dekat dari kali ya, Bu. Nah, jadi kan kalau curah hujan yang sangat tinggi itu menyebabkan air kali naik kan. Nah, apa sih antisipasi Bapak untuk mencegah adanya banjir untuk masuk rumah gitu? Ya gimana, kalau ini sudah kali udah dilebarin ini sini, yang kita kalau kita ada rezeki ya kita pengen tinggiin lagi. Oh, ingin ditinggikan lagi? Kalau udah punya rezeki sih insya Allah sih. Itu doang sih, mudah-mudahan. Oh, baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekian dari kelompok 2. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fajri. Di sini saya ingin mewawancarai warga sipil di sekitar lingkungan saya. Boleh saya perkenalkan, nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Maulana Hasan Habibi. Dan pekerjaan Bapak apa? Kerjaan saya karyawan di perusahaan Kereta Api Indonesia. Pertama-tama saya ingin menanyakan perihal dampak pandemi COVID-19 yang Bapak rasakan. Ya, untuk dampak yang saya rasakan selama COVID ini untuk perusahaan ya, yang tempat saya bekerja. Ya, untuk dampaknya itu terlebih masalah kesehatan atau masalah finansial ya. Itu sangat berdampak, seperti ekonomi harian, bulanan itu berpengaruh buat keluarga saya, terutama penghasilan ya. Waktu penghasilan di COVID itu
penurunannya sangat drastis karena pada perusahaan saya ini mengalami kerugian karena akibatnya yang diakibatkan karena banyaknya Apa dampak Bapak dalam usaha meminimalisir dalam pandemi COVID-19? ya, dampak yang saya rasakan sekarang, saya mencari solusinya. Ya, saya sekarang sedang menernak ikan cupang sampingan saya untuk mengisi kekurangan dampak yang dari terjadi COVID itu. Berikutnya, dampak banjir yang Bapak pernah rasakan dalam belakangan ini seperti apa, Pak? Dampak banjir yang saya rasakan untuk tahun-tahun ini ya, seperti rumah saya kebanjiran di depannya. Saya mau berangkat kerja susah karena akses jalannya itu banjir. Dan pada saat banjir itu sering terjadi padam lampu, mati lampu padam. Begitu kira-kira. Oke, sekian dari saya, kelompok 2. Terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat adalah untuk menanggulangi bencana banjir, Pemprov DKI Jakarta telah membuat berbagai taman yang berfungsi sebagai tempat wisata sekaligus menjadi wilayah serapan di wilayah Jakarta. Taman sungai yang berfungsi menampung debit air yang banyak dari lingkungan sekitar akan dialirkan ke saluran banjir Kanal Timur untuk mempercepat proses penyurutan. Di daerah Bekasi, khususnya di dataran rendah, memiliki potensi terkena dampak banjir yang sangat besar, apalagi yang memiliki rumah di sekitar saluran pembuangan air. Hal itu menjadi sebuah tantangan bagi warga dan pemerintahan daerah setempat untuk segera mengatasi hal tersebut, seperti melebarkan saluran, meninggikan rumah penduduk, atau membangun dinding saluran yang tinggi agar air tidak meluap ke arah rumah warga. Demikianlah berita pada hari ini. Saya, Saudara Antoni Basit Ghazali, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.